Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersama-sama, mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nani yang hari ini berkesempatan hadir mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan destinasi budaya positif di SMA Negeri Sambungan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami menghadiri kegiatan ini. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kami dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Salah satunya kami harus membuat aksi nyata ya dari modul yang sudah kami pelajari itu modul 1. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya sambutan sekaligus nanti membuka acara yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah bersama guru kepada Ibu Rahmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji-puji atas perkenalannya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi untuk CIP angkatan. Alhamdulillah kita semua bisa hari di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena hari ini ada kegiatan lain yang tidak bisa dikerjakan. Beliau menginginkan saya supaya bisa mewakili dalam acara sosialisasi besar harapan kami dari pihak sekolah bahwa Bapak Ibu di sini bisa mengikuti kegiatan destinasi ini dengan sangat baik, bisa menyimak semua materi yang akan dipaparkan oleh narasumber yang ada di sini. Ini narasumber rekan kita juga calon guru penggerak angkatan 6. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat pada kita untuk bisa bergerak. Langsung kita bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi budaya positif di modul 1 secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahmawati yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah membuka acara kita hari ini. Selanjutnya sambutan dari kami yang akan diwakili oleh Pak Rahman. Bu Ita yang berutang kepada Bu Ita di sini. Ya, terima kasih kepada Jalil Provinsi yang memperkenalkan menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan siang hari ini. Dan yang kedua, saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang ada pada modul 1.4 yaitu budaya positif pada materi pendidikan guru penggerak ini. Mensosialisasikan apa yang saya dapat pada modul 1.4 ini. Baik Bapak Ibu, di sini sebetulnya ada 5 materi yang akan kami
dibahas untuk materi 1 dan 2 akan dibahas oleh saya, materi 2 dan 3 dan 4 oleh Parash, dan materi 6 dan 7 akan 5 dan 6 akan dibahas oleh Ibu Gali. Untuk materi yang pertama yaitu ada pada modul materi 1 tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pada kegiatan awal ini kita akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu harus bekerja berpasangan di sini. Jadi pada kesempatan ini silakan Bapak Ibu, apakah tersedia pulpen bersama Bapak Ibu sekarang? Jadi kita akan mencoba kegiatan cobalah buka ini secara berpasangan. Abi maju sini. Kasih dan pada diri apakah bersedia? Bersedia. Gimana Pak Dadi? Pak Dadi mau jadi A atau mau jadi B? Oke, kalau itu Pak Dadi jadi B bisa ditungguin ya. Pak Dadi silakan sobek secari kertas kecil dan tuliskan sebuah rahasia terbesar Pauci di kertas itu. Sobek secari kertas kecil dan tuliskan rahasia terbesar Pauci pada kertas itu, lalu kertasnya digulung. Sekarang kertas itu silakan Pauci lipat-lipat lalu kepal sedemikian rupa. Sekarang tugas pada ini adalah mencoba membuka kepalan kertas yang ada di tangan Pauci selama 30 detik dengan cara Baik, kepada semuanya dari kegiatan tersebut bisa kita lihat ada pertanyaan pertama. Apakah A membuka kepalan tangannya ketika B memaksa untuk membuka kepalan tangan tersebut? Ya. Berarti dengan demikian Nanya. posisi kontrol ada Nanya. Nanya. Berarti posisi kontrol demikian ada di A. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa memegang kendali atau membuka atau menutup kepalan tangan? Tentu saja jawabannya adalah A. Berarti dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatannya jika tidak dapat memaksa seseorang untuk membuat sesuatu jika orang tidak ingin melakukannya. Itu yang ada pada teori posisi kontrol di modul 1.1. Lalu kemudian apa itu teori kontrol? Teori kontrol sering dikaitkan dengan disiplin atau kontrol mulut terhadap murid. Jadi sebetulnya teori kontrol itu sebenarnya adalah teori tentang disiplin, di mana di sini biasanya guru yang mengontrol muridnya. Hubungannya dengan teori disiplin ini adalah salah satunya yaitu yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini kita jalankan di sekolah. Apakah disiplin yang kita jalankan itu dan terhadap anak-anak motivasi anak untuk berdisiplin, apakah timbul dari luar atau timbul kontrol diri dari dalam dirinya sendiri? Teori kontrol juga di sini digunakan untuk membangun budaya positif atau disiplin positif. Ini adalah teori dari William Glasser tentang teori ilusi, di mana ilusi pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bahwa sebetulnya ketika anak berdisiplin itu apakah motivasinya itu ada dari dalam diri sendiri atau karena si murid itu menghindari hukuman atau sesuatu yang diberikan oleh guru tersebut. Itu sebetulnya katanya hanya ilusi. Yang kedua, nyatakan bahwa ilusi
motivasi kepada para peserta didik. Pada saat itu mungkin ya peserta didik mengikuti apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, tapi itu hanya dalam jangka waktu beberapa saat saja, tidak dalam jangka waktu lama. Beda halnya ketika motivasi itu timbul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebetulnya katanya kritik itu hanya menciptakan sifat yang gagal pada anak. Karena dengan kritik anak dibuat merasa bersalah terlebih dahulu, dibuat merasa ciut terlebih dahulu, dibuat dan itu hanya berlaku si anak itu untuk berinteraksi langsung beberapa saat saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di sini dikatakan katanya bahwa betul orang dewasa bisa melakukan sesuatu terhadap anak, tapi sifatnya tidak dalam jangka waktu panjang. Dan berikut ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita lihat di sini bagaimana di stimulus respon itu misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuannya sendiri. Lalu kalau di stimulus respon paradigmanya seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol paradigmanya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian ada paradigma saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di stimulus respon ada paradigma saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian di stimulus respon ada paradigma pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Namun di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau di teori kontrol ada paradigma model berpikir menang kalah. Tapi kalau di stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol ada model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi pada intinya di modul 1.1 itu di teori kontrol bahwa sesungguhnya motivasi itu harus timbul dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita sebagai guru menciptakan hal tersebut, memunculkan motivasi internal yang ada pada diri peserta didik. Seperti itu kemudian saya akan lanjut ke modul 1.2 yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Berikut gambarannya. Yang pertama itu adalah kebutuhan pertama. Dan kebutuhan pertama yaitu kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Lalu apa hubungannya 5 kebutuhan dasar ini dengan pendidikan dan pengajaran dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah? Berikut saya tampilkan satu kasus Bapak Ibu. Akan saya bacakan saja ya, izin membacakan Bapak Ibu. Di sini ada kasusnya Ibu Ambar dan juga Doni. Ibu Ambar merupakan wali kelas 11B di SMA Pelita Hati. Dia sedang bingung karena menghadapi ulah salah satu anaknya, anak murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 11B telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal hasil mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Ibu Ambar disebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Baik, kira-kira apa ya Doni selalu memaksa meminta makan siang ke teman-temannya? Laptop. Bisa seperti itu. Lapor. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh tindakan manusia sebetulnya memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebetulnya hal itu dikarenakan
survival atau bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang sifatnya fisiologis, contohnya makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Jika kita memilih kasus Doni tadi, ketika Doni membuka paksa total pada teman-temannya, bisa dikarenakan Doni tidak membawa bekal dari rumah. Makanya untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan, Doni meminta paksa kepada teman-temannya untuk memberikan bekal mereka. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan bersifat psikologis. Biasanya ini tentang kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok, kebutuhan koneksi sosial, kebutuhan menerima dan memberi dan menerima kasih sayang dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kasus Doni tadi, kemungkinan juga dia sedang cari perhatian seperti itu. Lalu ada kebutuhan penguasaan atau kemampuan, di mana di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya seperti harga diri, memiliki harga diri, rasa dihormati, diakui, kemudian menjadi tampil, prestasi dan sebagainya. Kalau kita melihat kasus Doni tadi, mungkin ketika dia memaksa pada temannya, dia ingin menunjukkan bahwa saya kuat nih, kalian harus takut pada saya, jadi kalian harus kasih makanan ke saya, seperti itu. Atau biasanya kenapa sih anak-anak di peserta didik di sekolah kita ada beberapa dari mereka yang mencontek atau mengopi tugas pada temannya? Mungkin di situ dia sedang memenuhi salah satu kebutuhannya, yaitu kebutuhan penguasaan akan kompetensi tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan itu, makanya dia melakukan jalan lintas dengan mencontek dan itu, karena dia ingin diakui penguasaan atau kompetensinya pada bidang tertentu tersebut. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau kita melihat kasus Doni tadi, bisa juga kasus Doni tersebut sebetulnya dia sedang mencari kesenangan. Mungkin dia senang melihat ekspresi teman-temannya yang ketakutan ketika digertak atau apa seperti itu. Demikian tentang teori kebutuhan manusia yang dihubungkan dalam proses belajar mengajar di kelas sehari-hari. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Intan, di mana yang ingin saya sampaikan terkait dengan disiplin positif, nilai kebaikan, nilai kesehatan, hingga motivasi perilaku manusia. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian juga menurut Bapak Minta Dewan Dalam menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain disiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam kekuasaan yang mereka. Pemikiran Bapak Minta Dewan Dalam itu juga sejalan dengan Dianegos dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin
atau murid atau pengikut. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya diagnosis juga di tahun 98 mengumumkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini beberapa nilai kebajikan yang mungkin bisa kita kembangkan. Ada beberapa, mulai dari peduli sampai dengan pengertian. Ada banyak hal nilai kebajikan yang bisa kita lakukan, terutama untuk menumbuh kembangkan budaya positif, terutama di nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan ini juga bisa kita terapkan melalui proses pembelajaran, kemudian selain di luar pelajaran juga melalui kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa langsung aplikatif diterapkan di lingkungan sekolah. Misalnya yang paling sederhana adalah kebiasaan 3S, salam, sujud, dan sapa. Itu juga bisa kita gunakan sebagai nilai kebajikan, di mana itu 3S sendiri merupakan nilai apa yang bisa dimunculkan sebagai seorang muslim. Lanjut. Adapun 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah yang dimiliki oleh setiap orang, di mana ketika orang ingin melakukan sesuatu itu lebih kepada takut karena akan adanya hukuman. Misalnya, saya jadi siswa ketika tidak mengerjakan PR bukan karena perasaan tanggung jawab, tapi lebih kepada takut jika seandainya tidak dikerjakan dapat hukuman dari guru. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang imbalan memang bisa memberikan motivasi, tetapi ada kalanya juga ketika penghargaan itu sifatnya hanya bentuknya materi, terkadang itu menjadi kurang juga untuk kita. Di sini juga memang kita dibutuhkan untuk sebagai seorang guru, dibutuhkan untuk kreativitas ketika dalam memberikan penghargaan. Apakah penghargaan yang kita lakukan itu bisa mengembangkan potensi anak atau justru sebaliknya bisa mematikan potensi anak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang disebutkan ini adalah motivasi yang paling tinggi, di mana ketika seseorang melakukan suatu tindakan didasarkan karena memang menghargai dirinya sendiri. Nah, ini merupakan motivasi yang paling tinggi. Dia tidak mengharapkan imbalan, dia juga tidak didasarkan tidak karena takut hukuman dan lain sebagainya. Ini lebih kepada motivasi dalam bentuk itu. Kemudian yang berikutnya mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Lanjut. Ya, untuk keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Adapun hukuman, biasanya hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian juga ya, ini mengenai bentuk penghargaan. Yang pertama, penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, penghargaan dikatakan tidak efektif jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan dia tidak akan berusaha untuk sekeras sebelumnya. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan yang keempat,
Penghargaan mengurangi kecepatan. Untuk poin yang ini saya belum menemukan benang merah. Kemudian untuk yang kelima, penghargaan menghukum. Nah, di sini mungkin penghargaan menghukum itu dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemilihan juara di kelas yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Artinya mungkin di sini adalah ketika di kelas kita mengumumkan peringkat 1, 2, 3, mungkin untuk yang dapat peringkat 1, 2, 3 mereka akan bahagia. Tetapi untuk yang tidak mendapatkan gelar itu, mereka seperti secara tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka yang memang tidak mendapatkan juara. Dan itu juga untuk di kurikulum mereka tidak dianjurkan bahwa untuk tahun kurikulum mereka itu tidak dianjurkan untuk pemberian peringkat karena ini. Ya, kemudian juga untuk keyakinan kelas, kenapa ada istilah keyakinan kelas? Karena pada dasarnya kalau peraturan itu lebih cenderung sifatnya hanya tertulis, tetapi kalau istilah keyakinan kelas itu digunakan untuk sebuah pertanggungjawaban dengan apa yang dilakukan. Ya, ini beberapa yang selanjutnya. Ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian juga hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, tetapi untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dan sifat lainnya juga berbeda. Kemudian anak membenci kedisiplinan, tetapi untuk konsekuensi anak menyukai disiplin. Kemudian juga kalau dihukum itu lebih bersifat paksaan, kalau konsekuensi lebih kepada stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menjadi diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian juga untuk hukuman konsep diri yang buruk, tetapi untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian juga untuk ayat terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, tetapi untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan disiplin dan juga 3 motivasi perilaku manusia serta keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Emi. Terima kasih Pak Ahmad. Baik Bapak dan Ibu, saya melanjutkan apa yang sudah kita siapkan. Saya sebenarnya sedang belajar. Yang saya dapatkan melalui pendidikan di CGP ini, tentu saya ingin berbagi dengan teman-teman dan Bapak Ibu. Kemudian yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama adalah ada 5 posisi kontrol. Tadi Pak Rahmat sudah menjabarkan mengenai motivasi dan keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol. Hanya mungkin ini kembali lagi kepada kita. Selama kita melakukan kegiatan di sekolah untuk anak, kita menyadari dulu selama ini kita sudah melakukan diri posisi kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Atau kita merasa bahwa kita adalah membuat orang merasa bersalah? Kira-kira kita selama ini sudah posisi kita sebagai guru sudah di posisi yang mana? Tergantung kondisi. Baik Bapak dan Ibu. Kadang kami sebagai penghukum, tapi kadang juga kita menjadi teman. Tapi kadang juga kita menjadi pembuat orang merasa bersalah. Atau juga kita sebagai pemantau. Tapi apakah yang layak yang seharusnya itu yang harus kita lakukan posisi kita sebagai apa? Manajer. Baik. Sebagai penghukum di sini menghargai, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu yang dibuat oleh guru. Ya. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu seperti bercerai.
merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, di sini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang berikutnya untuk memantau, menghitung atau mengukur. Kemudian ada manajer yang mengajukan beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan. Itu yang dilakukan oleh guru. Kesampingan ini sudah nah, baik. Itu yang dikatakan oleh guru. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kira-kira kita juga pernah merasakan begitu. Awas kamu sedang pelajaran itu. Dikasih nilai 2M. Nah, mungkin kita juga kan itu ya. Nah, ini juga kembali kepada diri saya. Saya pernah mengalami seperti itu. Berarti kan kita seolah-olah sedang menghukum. Kemudian kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ya. Ibu lelah sekali mendidik kamu misalnya. Ibu stres, ibu pusing, kamu sulit diatur misalnya ya. Nah, ini bisa dikategorikan ke dalam membuat orang bersalah. Artinya apa? Siswa itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan pelajaran ini, lakukan tugas ini. Kamu kan, kalau saya disebut kamu bestie, masa kamu yang begini, ini aja tidak mau gitu. Itu posisi kita di sana sebagai teman. Kemudian yang kita mau tahu apa peraturannya, gitu kan? Apa peraturannya? Kemudian untuk manajer apa yang kita yakini? Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau ada siswa yang terlambat, kita jangan sampai kamu kenapa terlambat terus? Gitu ya. Ibu ini udah capek. Tapi kan kita juga harus mendengarkan. Kenapa kamu tidak salah? Coba ceritakan. Ya, kita punya kesempatan. Seharusnya baik, kaitan dengan dunia berkualitas. Nanti tadi dari kaitan bisa latih ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian untuk merasa bersalah, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Semuanya. Jadi murid meletakkan guru ini sebagai orang yang seperti di dunia. Kalau posisinya sebagai teman, tapi kalau posisinya sebagai pemantau, murid akan melakukan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Sedangkan kalau manajer, kalau posisinya manajer, ini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini jadi budaya positif ini kan keinginan kita bahwa ada budaya positif yang nanti ada dalam diri siswa. Nah, murid berkata, kalau gurunya itu penghukum, pasti biarin aja, gue disuruh marah-marah, misalnya ya, misalnya saya bukan menculik orang, biarin aja, biarin marah-marah, gitu kan. Itu artinya ketika kita tadi berada di posisi sebagai penghukum. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh siswa juga begitu. Jika kita posisinya itu merasa bersalah, memposisikan merasa bersalah, siswa akan berkata, maafkan guru, misalnya, karena dia merasa bahwa dia bersalah. Lalu kalau sebagai teman, ya, sebagai teman, siswa itu akan berkata begini, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai guru itu posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ya posisi kita sebagai pemantau, siswa akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tetapi kalau kita posisinya sebagai manajer, siswa akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu. Berikutnya untuk dampak kepada murid, karena memang posisi kontrol ini akan berpengaruh terhadap perilaku murid. Kalau posisinya menghukum, dampak terhadap murid itu adalah mengurangi rasa mengulangi kesalahan. Itu deh. Kalau kita adanya di posisi penghukum. Jadi kalau misalnya kita menemukan siswa yang terlambat, dia lagi, karena memang kita mungkin ini ya. Kalau saya berpendapat, oh iya mungkin karena memang di posisi itu kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita posisinya merasa bersalah, maka dampak pada siswa itu akan merasa rendah diri. Karena
sebagai teman, maka itu terhadap murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri. Artinya ada ketergantungan. Kemudian jika posisinya memantau, itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Jadi, jika posisi kita sebagai manajer yang terjadi pada diri siswa itu, satu dia bisa mengevaluasi sendiri, ya, artinya bagaimana cara memperbaiki dirinya untuk lebih baik. Lanjutnya, saya tidak mau lainnya. Nah, pertanyaan selainnya adalah ini yang bisa dibuat hati saya merasa kecewa, itu masuk dalam kategori posisi merasa membuat orang merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti posisinya sebagai pelaku. Lalu ayolah lakukan ini bukan contoh. Jadi sebaiknya kalau menurut saya yang sudah mengikuti dan mendapatkan materi budaya positif di CGP ini, seharusnya kita sebagai guru itu sebagai manajer itu mungkin ya, kayak idealis gitu kalau sebagai manajer. Kemungkinan besar siswa ini akan menjadi dirinya itu merasa bertanggung jawab, tidak ada ketergantungan lagi sama orang lain. Lanjut nih. Nah ini ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat tentang keyakinan, tentang motivasi, bahwa di dalam posisi kontrol ini yang bergerak itu antara peraturan pemantau konsekuensi olahraga. Ini juga berkaitan dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Kita tinggal mengingat-ingat saja apa yang sudah kita lakukan, posisi kita ada di mana. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan. Lalu langkah ketiga itu menanyakan keyakinan, gitu ya. Jadi untuk menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita menstabilkan identitas. Lalu yang berikutnya dari validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kalau saya simpulkan dari materi yang CGP untuk budaya positif ini kaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ini sebenarnya sangat bagus. Termasuk segitiga restitusi ini kalau kita implementasikan, ini juga akan bagus, akan menjadikan siswa yang bertanggung jawab, siswa yang mandiri. Bawah lagi, seperti lagi. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga bersalah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, terus-menerus akan bersikap baik pada diri sendiri. Lalu yang berikutnya, validasi kebutuhan, membantu murid mengenai basic, ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan sekolah itu. Lalu pada dasarnya setiap tindakan tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Itu mungkin ini idealisnya. Kalau dengar kata-kata seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang paling penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan yang lain yang buruk. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memenuhi? Lalu apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan, ini anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial
dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi seperti apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, ini yang bisa saya bagikan dari hasil belajar saya selama hampir 2 bulan dari 2 bulan. Bapak dan Ibu telah menyimak, saya akhiri sampai sini. Waalaikumsalam. Jika ada yang bertanya, disilakan. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Di sini ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit curhat ya. Jadi memang dulu saya juga mempelajari tentang budaya positif sama ya. Nah, tapi dalam pengalamannya saya coba sampai dengan detik ini ternyata sangat sulit sekali. Ya. Apa yang membuat sulit? Salah satunya adalah sistem. Tidak kita pungkiri di dalam tata tertib sekolah, kalau di tata tertib ya, di situ masuk ke dalam hukuman. Nah, dia hukumannya apa? Apakah kalau kita menerapkan budaya positif secara menyeluruh di lingkup sekolah itu harus berubah tata tertib sekolah atau seperti apa? Itu. Dan kadang-kadang memang murid itu kalau tanpa hukuman juga memang ya. Jadi dulunya susah. Buktinya kita masih banyak penerapan seperti ini. Salah satunya misalnya ada lomba. Kita mau mengadakan lomba. Siswa yang ikut lomba juga. Itu juga sebenarnya menggeliti sekali di hati ingin merubah sistem seperti itu. Bagaimana caranya suatu kegiatan ini bisa berhasil tanpa embel-embel punishment gitu ya, yang sifatnya apalagi denda gitu. Tapi ini kalau anak di sini ya pada ikut juga gitu. Jadi kadang-kadang solusinya memang harus kita pikirkan bersama bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan secara menyeluruh di satu sekolah. Karena kalau misalnya di kita Pak Muhammad dengan Bu Eris menerapkan di kelas yang kita ajar, mungkin bisa ya kita menerapkan itu. Tapi ketika kita sudah berbenturan dengan aturan sekolah gitu, kadang-kadang membingungkan juga gitu. Nah, kira-kira bagaimana solusinya nih? Kita di SMA 4 kebetulan Bu Eris juga kan kesiswaan. Terima kasih Bu Astrid. Ditampung dulu atau mau jawab saja? Baik, memang pada saat saya mempelajari tentang budaya positif ini, kembali kepada sistem yang ada. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Rahma, kita ini sebagai apa? Kalau diberikan hukuman, penghargaan, sementara ketika diberikan penghargaan, siswa juga akan merasa manja, merasa dirinya bahwa apa-apa harus didasari dengan hadiah, ketergantungan akhirnya. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, misalnya lomba tidak ada hadiahnya, tidak ikut ya, karena memang adanya ketergantungan. Lalu yang berikutnya tadi hukuman. Memang ini harus dibicarakan jika kita memang mau menerapkan budaya positif. Pertama, harus kerjasama juga dengan orang tua siswa, komite sekolah, ya kepala sekolah, tentunya dan seluruh warga SMA, warga sekolah. Karena berbenturan, tujuan kita ingin mengubah, tapi pastinya di satu sisi kita akan berbenturan juga dengan kondisi di lapangan. Memang tadi idealnya tidak perlu adanya hukuman, tidak perlu adanya sanksi, termasuk tadi kalau ada kegiatan-kegiatan lomba, tujuannya sebenarnya untuk memberikan efek jerah supaya ikut. Tapi kan itu tadi hanya kebutuhannya jangka pendek saja. Selanjutnya pasti begitu lagi. Nah, kan keinginan kita ini bahwa ketika ini sudah terbentuk, ini akan menjadi budaya dan tidak menjadi sebuah
apa ya, kebutuhan yang sangat, jadi kebutuhan itu bukan kebutuhan jangka pendek, tapi kebutuhan itu jangka panjang. Nah itu, jadi kaitan dengan tata tertib ini kalau misalnya harus dirombak, karena kalau saya membaca pun di buku tata tertib itu lebih banyak kita yang memberikan, tidak diberikan ruang juga untuk peserta didiknya. Tidak ada kesepakatan. Kalau tadi mulai dari kesepakatan kelas ya dan lain sebagainya, itu memang kita harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan. Kemudian juga orang tua juga dilibatkan dalam terutama dalam penyusunan tertib sekolah. Ini juga harus disampaikan nanti dengan kepala sekolah ya. Kita sama-sama mungkin Bapak Ibu guru juga bisa sambil apa ya, bisa melakukan satu komando satu ya untuk menciptakan nilai Membiasakan budaya positif terutama di hukuman dan penegakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Dewan Alam bahwa sebetulnya tugas kita itu bukan apa ya, bukan pencetak, tetapi lebih kepada penuntut siswa, karena memang sejatinya siswa itu sudah punya potensi atau dalam hal ini program alam dan juga program zaman yang sejatinya sudah ada gambar sama yang mereka miliki. Tugas kita hanya sebagai mengembangkan karakter dan potensi apa yang ada dalam diri siswa. Kemudian juga terkait dengan budaya positif terutama di masalah hukuman, memang ini tadi sesuai dengan apa, setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Elis bahwa ketika kita ingin memulai hal yang baru, tentunya kita butuh dukungan dari semua pihak, mulai dari para sekolah, kemudian komite, masyarakat, juga orang tua. Dan untuk di pendidikan guru sendiri, kita diajarkan di awal itu bagaimana kita membuat kesepakatan. Harapan kita sih sebenarnya setelah belajar materi ini, kita dikumpulkan dalam satu waktu, sekolah, komite, kedua, orang tua, siswa, kita membuat kesepakatan yang sama, di mana kesepakatan itu berasal dari mereka dan untuk mereka juga, sehingga ketika anak melakukan suatu kesalahan itu bisa tidak perlu memberikan apapun karena sudah tahu kan apa konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Memang ini butuh waktu dan butuh apa ya, proses yang lumayan panjang untuk merubah paradigma baru, termasuk kita, karena kita juga yang baru berjalan 2 bulan juga masih ada keterbatasannya ketika diberikan teori-teori dan ilmu baru, dan sejatinya memang yang diutarakan oleh Bapak Ganjar Dewan itu betul adanya, cuma jawab kita yang masih lumayan besar. Itu aja Bu, kita mungkin ada tambahan. Terima kasih mengenai pertanyaan dari Bu Tantri yang terbentur dengan data aktif dan sebagainya. Saya akan menambahkan sedikit saja. Saya diceritakan oleh instruktur saya bahwa beliau di sekolahnya salah satu SMA di Jawa Tengah itu betul-betul mereka tidak menerapkan yang namanya hukuman, sanksi dan sebagainya. Contohnya sebagai begini, Bapak instruktur itu di sekolahnya tidak mengenakan bel masuk, atau pokoknya tidak mengenakan bel. Jadi yang mereka lakukan itu adalah motivasi internal, kesadaran diri dari dalam diri murid-muridnya sendiri. Jadi tidak ada bel, bisa kita itu jadi mereka sedang betul-betul disiplin ketika mereka itu masuk ke dunia sudah mungkin seperti itu. Jadi mungkin supaya kita bisa melakukan disiplin tanpa ada yang hukuman dan sebagainya, kita bisa membuka motivasi internal dari dalam diri anak-anak kita supaya dan mereka juga bisa menghargai dirinya sendiri. Seperti contohnya mengenai lomba itu, gimana supaya anak itu yang bisa mungkin menumbuhkan motivasi internal dan sebagainya supaya mereka dapat mengajar sendiri dengan mengikuti lomba tersebut. Terima kasih, mohon maaf sebenarnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abed dulu mungkin ada tadi. Saya menarik ini ada beberapa pertanyaan yang saya
untuk yang penampilan kita saya menyimak dari awal. Tadi ada beberapa kebutuhan siswa untuk menjadi pendidik. Dari hal-hal yang ditampilkan tadi, apakah memang karena saya pengalaman mengikuti? Saya tidak mendengar harus kita apakan dari beberapa kebutuhan saya hanya dua kebutuhan saja, tapi harus kita apakan. Tadi saya tidak mendengar karena mungkin kemudian kalau peraturan itu diganti dengan keyakinan itu hanya istilah saja, tapi istilah juga ini bisa menimbulkan persepsi lain. Kalau bukan peraturan dengan keyakinan, sepertinya tidak ada sanksi kalau keyakinan. Ya. Jadi anak bisa melanggar karena bukan peraturan. Ya. Karena dianggapnya dalam keyakinan itu tidak ada sanksi. Keyakinan sanksi tidak seperti itu kan kalau keyakinan. Nanti kalau dilanggar hukumannya tidak ada. Untuk yang Ibu Elis itu ideal, tapi kalau posisi kita pun seperti manajer, saya masih belum yakin itu di lapangan itu siswa akan berniat berubah diri. Gitu ya. Dan saya agak bingung itu kalau merasakan sendiri kapan saya sedang dalam posisi manajer kalau di kelas ini. Dalam 90 menit di kelas, ya mungkin kita kadang-kadang dalam posisi manajer, kadang-kadang dalam posisi lain. Nah saya apa tanda-tandanya bahwa saya kalau di kelas itu sedang berposisi dalam posisi manajer? Ya. Dan saya sulit melihat apa ya bahwa siswa itu ingin memperbaiki diri, ada niat memperbaiki diri, sulit melihat. Kemudian saya menanggapi apa yang tadi disampaikan Ibu Tantri tadi. Saya kira tata tertib itu tidak bisa dihilangkan. Saya kira sudah tata tertib hukumannya. Ya. Di agama saja hukuman itu ada. Ya. Dan itu ditujukan kepada yang melanggar. Kalau misalnya kita akan menghilangkan hukuman, ya nanti yang melanggar bukan yang tidak melanggar jadi setara saja, sehingga mereka berpotensi untuk melakukan pelanggaran karena tidak ada sanksi atau tidak ada hukuman. Hanya mungkin menurut saya hukuman itu tetap ada, tapi model dan cara nanti itu bisa diperbaiki model dan caranya. Tapi saya kira hukumannya ya bisa ya, menurut saya. Masih ke yang tadi apa yang kesulitan yang ditemukan menurut saya kira bisa itu kalau kita sebagai guru tampil seperti kiratan guru yang bisa didukung dan ditiru. Jadi
kita sendiri sering memberikan contoh yang kurang patut ditiru oleh murid. Jadi bagaimana upaya kita dulu yang mesti tampil sebagai guru, yang tadi itu guru yang bisa didukung dan bisa ditiru, sehingga apa yang seperti disampaikan oleh guru kita, contoh yang itu ya sebetulnya tidak ada bel juga tidak ada. Ya. Dan kesepakatan saya kira bisa per kelas, dan per kelas itu saya kira tidak seragam, mungkin ada perbedaan dengan kondisi kelas masing-masing. Ya. Dan kesepakatan itu mungkin bisa dimulai dikondisikan, disosialisasikan melalui wali kelas. Ada beberapa guru yang sudah membuat kesepakatan ya masuk. Artinya menganggap kesiapan itu bukan hanya di awal masuk saja, tapi setelah istirahat pun baik ke satu ke kedua, ya yang telat dianggap kesiapan. Ada beberapa yang sudah demikian. Atau dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugas dan lain, saya kira banyak beberapa guru yang membuat kesepakatan kelas, tapi mungkin berbeda di tiap kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Barat sedikit aja. Nih Pak. Ayo, awas bikin sama. Ibu. Tadi sudah mengancam. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan itu ada sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan nanti ada ketemunya ya. Dan saya lebih cenderung memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Pendidikan dalam perspektif Islam, kalau kita mengacunya pada Al-Quran itu ada belajar aja ada sekitar 780 di situ adanya. Kemudian dimulai dari ayat 1 sampai 5 pertama kali turun. Nah, kemudian diterangkan lebih lanjut terkait dengan belajar, maka ada pasangannya, yaitu penghargaan dan hukuman. Nah, dalam Islam itu dibolehkan hukuman itu selama hukuman itu mengedukasi peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik. Karena dalam perspektif Islam itu ada dua pasangan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, lebih lanjut, hukuman itu dengan melihat beberapa perbedaan. Di antaranya melihat dari jenis kelamin, ada hukuman yang pantas untuk laki-laki tetapi tidak pantas untuk perempuan dan sebaliknya. Bisa dilihat juga hukuman itu menurut tingkatan usia dan lain sebagainya. Artinya apa? Tergantung situasi kondisi. Dalam belajar itu yang namanya hukuman itu tetap harus ada. Apapun istilahnya yang sekarang ya, itu menurut perspektif Islam. Apalagi kalau lebih lanjut itu ada kitab apa itu At-Tarbiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Muhammad, itu lebih rinci lagi di situ ya. Dan kita tahu bahwa teori-teori yang diajarkan Islam itu jauh telah disampaikan sebelum teori-teori yang ada itu yang kita rasakan sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ada titik temu antara ilmu-ilmu yang
Bapak Ibu peroleh dari selama diklat guru penggerak, ya mudah-mudahan ada pertemuan di situ. Hanya kita belum bisa saling memahami aja. Ya mudah-mudahan ada ya. Ya kan selama ini hubungan katanya kalau bisa dihindari. Emang kalau bisa dihindari seperti yang dikatakan Pak Amir tadi, memang yang lebih bagus adalah suri toladan. Ya, karena toladan itu jauh lebih efektif daripada sejuta nasihat sekalipun. Dengan apa? Suri toladan yaitu dengan sesuatu hasanah dari pendidiknya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Amir tadi. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum, jawaban waalaikumsalam. Yang pertama, selamat dan hebat tiga pembicara ini yang jujur saya terharu dari SMA 3, SMA 4 dari orang yang sudah mulai minimal lebih berpengaruh positif dibanding kami yang lain, dan sudah memberikan ilmunya kepada saya terutama. Yang pertama yang terima kasihnya justru ini teori ini akan saya terapkan bukan untuk murid sebenarnya, tapi ke anak-anak kita. Ternyata teorinya kayak sama gitu ya, harus jadi manajer, harus jadi teman dan sebagainya. Gitu murid juga ya. Tapi kalau saya perhatikan dari buatnya kedua, kalau dipercayakan di lingkungan yang lebih kecil gitu ya. Karena kalau jujur aja saya kesusahan kalau harus mereka ke 12 kelas. Karena sisi yang terlibat sebagai manajer, sisi jujur saja ketika melakukan perubahannya itu kan mendata memanage setiap kelas, mana yang butuh perhatian, mana yang kriteria disiplinnya kurang, disiplinnya karena terpaksa, disiplinnya karena hadiah gitu ya. Atau tadi misalkan dengan hal-hal yang lain. Jujur kesulitan saya, walaupun di buku yang dibaca oleh kurikulum itu di belakang itu ada anekdot, ada karakter siswa yang khas, ya, catatan di kelas itu sangat membantu, tetapi ketika penerapannya tidak mudah. Apalagi anak-anak kan korban dari 2 tahun corona luar biasa karakter siswanya. Kemudian yang pertama itu ya, yang saya tekankan adalah administrasi pendekatan kepada siswanya yang saya di lapangan agak belum lumayan gitu ya, menerapkan berpikir positif, berbudaya positif. Yang kedua, ternyata minta komen aja ini. Kalau saya lihat, apalagi tegaskan sama Bu Belis tadi, Bapak Ibu semua bahwa ini adalah temporal ya, jangka panjang. Kadang tidak sabar kita untuk melihat siswa untuk kuarimana istilah pengalaman gitu ya, untuk berubah. Saya jadi ingat omongan para guru-guru senior kita, Pak Amir, Pak Sujan. Walaupun sekarang tidak baik, nanti setelah kuliah atau kuliah mereka akan berubah. Nah mungkin satu sisi kelemahan kita tidak sabar itu ya, melihat perubahan atau budaya positif mereka. Sedangkan sebenarnya memang berubahnya itu di sekolah. Tapi ternyata kita lupakan satu hal adalah temporal atau jangka panjang. Kadang-kadang berubahnya kan cepat seperti yang kita inginkan. Nah yang ketiga, ini tadi merespon saja, mungkin kita aksi nyata saja seperti ini. Kalau tadi di lingkungan tentang Bu Tante tadi tentang tata tertib, mari kita sebenarnya sudah saya usulkan. Mari kita bahas tentang tata tertib, lalu dibantu siswa lewat MPK, mungkin ya. Lalu itu nanti kita panggil orang tua untuk pembahasan tata tertib. Walaupun agak berat memang ya, agak berat. Mungkin temporalnya juga lama. Kita sekalian pembelajaran kepada siswa, sehingga tata tertib itu seperti saya cerita bukan dari hanya guru, tetapi timbulnya dari anak. Ketika kita kemarin merevolusi tentang boleh dan tidaknya HP, ya, itu juga
menjadi terobosan luar biasa, ada efek negatif positifnya dan akhirnya anak-anak juga terbiasa, sehingga efek negatif dari HP juga terminimalisir. Jadi kayaknya kita harus membuat aksi nyata, komitmen bersama setelah kegiatan ini, apa saja yang akan kita perbaiki dari sisi SMA 4, baik itu secara individu di di kelas maupun secara sistem tadi ya, manajerial sistem yang aturan-aturan yang di SMA 4. Terlebih tadi berdasarkan oleh Pak Amin juga perubahan guru juga, tentu saja saya juga merasa ini kami buat saya juga karena prinsip Hajar Dewantara itu yang di belakang, di tengah dan di depan, sehingga komunitas budaya positif itu bukan memaksa anak untuk berubah saja, tapi komunitas sekolah yang semuanya ikut berperan dan ikut berubah. Nah, mungkin nanti ke depan semangat bisa lebih baik lagi. Jadi tidak ada alasan lagi nanti zonasinya, tidak ada alasan lagi karena inputnya, tidak ada alasan lagi ini ketika sistemnya sudah konkretnya misalkan antara pihak. Jadi saya jadi punya ide misalnya kita tempel kaca di pojok-pojok biar mereka masuk tapi kemudian tadi ketika jam kita wajibkan tiap kelas ada jam yang benar ya, kadang-kadang jamnya dimaju-majukan gitu. Kemudian di pojok-pojok sekolah kita pampang jam dinding gitu, ketika mereka yang kontrol waktu apakah istirahat dan sebagainya. Mungkin hal-hal kecil dari alhamdulillah terima kasih saya tidak ada ide gitu ya. Mungkin itu saja dari saya masukan dan terima kasih ininya yang luar biasa dari saya. Selamat, mudah-mudahan lolos jadi guru penggerak yang bergerak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas segala pertanyaan dan juga tambahannya. Baik, di sini saya akan merespon terlebih dahulu terhadap pertanyaan Bapak Amir yang pertama mengenai peserta didik yang tidak memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya itu harus diapakan. Jadi seperti yang ditayangkan tadi pada slide bahwa ada salah satu contoh Doni yang selalu memaksa teman-temannya untuk memberikan makan siangnya kepada dia. Jadi harus diapain sih si Doni ini? Pertama, menurut teori yang kami dapat di modul 1.4 ini yaitu harus dilakukan segitiga restitusi Pak Amir, di mana di segitiga restitusi itu peserta didik diajak ngobrol terlebih dahulu, ditanya kenapa alasannya dia melakukan hal tersebut, terus ditanyakan kira-kira apakah yang dilakukan itu melanggar keyakinan kelas yang ada atau kesepakatan yang ada dan sebagainya. Lalu untuk memenuhi kebutuhannya harus digimanain. Tentu sebagai guru kita di situ bisa menuntun si anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang benar. Misalnya kalau tidak dibekali bekal oleh ibunya, mungkin Doni bisa menyisihkan uang jajannya untuk membeli bekal di warung, dimasukkan ke tupperware-nya, dibawa ke kelas dan sebagainya seperti itu Pak Amir. Jadi menurut teori tersebut kita harus bisa menuntun anak-anak kita untuk menjadi didik yang lebih baik lagi agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi masih pertanyaan dari Pak Amir, posisi kita sebagai manajer itu punya ciri atau karakter tidak. Jadi pada dasarnya manusia itu bisa dikatakan gagal, bisa juga dikatakan berhasil, sukses. Ya, bisa gagal atau berhasil sukses. Hanya kalau gagal ini tentu akan mendapatkan kontrolnya dari mana. Karena gagal ini bisa kontrolnya dari dalam atau juga kontrolnya dari luar. Begitu juga siswa dikatakan bisa berhasil, itu akan dilihat dari kontrolnya.
Dari mana? Apakah dari luar atau juga dari dalam? Maksudnya dari luar atau dari dalam itu, dari dalam itu dari dirinya sendiri, gitu kan? Dari dirinya sendiri. Kalau tadi Bu kita Fatimah Gultom memberikan contoh yang sudah pernah dilakukan di salah satu sekolah, bagaimana membudayakan disiplin, artinya itu sudah ada kebutuhan itu dari diri sendiri. Kalau di sekolah kita di SMA ini masih posisi kontrol itu dari luar, misal upacara hari Senin. Siswa kalau belum ada woro-woro melalui pengeras suara itu masih santai-santai saja di ruang kelas. Padahal sudah jelas dalam jadwal itu hari Senin pukul 7 itu sudah berada di lapangan dan sudah siap. Kemudian yang kedua, pada saat sudah di lapangan masih tetap ada yang ngobrol, mereka tidak memiliki motivasi diri sendiri untuk menghargai dirinya. Jadi tetap kita harus mengatur-atur sampai mungkin keluar juga dari bahasa. Awas, sekali yang dipoek misalnya ya, itu kan lebih mengukur. Tapi kalau misalnya ketika kita menanyakan ada kendala apa kamu sudah tidak bisa mempersiapkan diri untuk upacara, gitu ya, baik itu untuk petugas upacara maupun peserta upacara. Intinya untuk mengetahui apakah ini bisa dikategorikan ke dalam posisi kontrolnya manajer, kemudian penghukum dan lain sebagainya, itu akan dilihat dari dua aspek, dari internal dan eksternal. Ya. Yang sebenarnya yang diharapkan itu adalah posisi kontrol dari dirinya sendiri. Artinya ketika kita posisi kontrol sebagai guru, posisi kontrol guru sebagai manajer, itu diharapkan bahwa siswa itu bisa menghargai dirinya sendiri. Itu berharap menghargai dirinya sendiri. Kemudian nggak tahu ini saya benar atau tidak ya. Kalau tadi dijelaskan oleh kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Pada saat proyek kelas 10, saya coba dulu. Jadi saya tidak membuat settingan, saya hanya alamiah saja. Tetapi saya dokumenkan. Saya mencoba mendokumentkan. Tapi nggak tahu ini menurut Bapak Ibu yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak. Pada saat istirahat mau bel masuk, tiba-tiba ada siswa kelas 12 IPA 5 atas nama dia waktu itu. Nah, dia lari, bajunya dikeluarkan. Kalau di tata tertib, baju itu kan harus dimasukkan bukan lagi memakai sabun. Kemudian saya panggil, Brian, kenapa bajunya dikeluarkan? Saya tanya dulu. Artinya dari segitiga restitusi ini saya menanyakan identitas dulu. Kemudian mereka menjawab, saya dari belakang Bu, gitu ya. Kemudian saya sampaikan lagi, aturan yang harus diberlakukan di sekolah apa? Bajunya harus dimasukkan. Ya, kalau sudah bajunya dimasukkan, kamu bisa paham. Ya Bu, akhirnya dimasukkan. Setelah itu saya tanya kembali, apa yang kamu rasakan setelah kamu memasukkan baju kamu? Saya merasa nyaman Bu. Nyaman berarti ketika bajunya dikeluarkan itu siswa tidak merasa nyaman. Tapi kan tadi untuk menstabilkan identitas, saya tanya dulu kenapa dikeluarkan. Jawabannya satu dari belakang, kedua memang celananya sempit. Gitu. Jadi kan kita memahami dulu. Tapi kan kalau baju dikeluarkan kan jelas. Misalnya ya, aturan itu dimasukkan. Berarti kan kita sebagai pengukur itu sudah ada, dia menghargai diri sendiri. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, saya juga pernah belajar di 12 IPS 4, saya mengajar. Tiba-tiba ada kisah hari Jumat yang lalu datang terlambat, kisah yang lalu. Kemudian dia masuk, itu sudah jam 8 kurang 25 menit. Ya berarti dia terlambatnya sudah 35 menit. Sementara kami sudah belajar, sudah ngaji, sedang presentasi, tiba-tiba datang. Dulu yang bekerja cucu sama saya, cucu.
Jadi tidak masuk. Assalamualaikum. Silakan. Bu, saya mau kesiangan. Saya tanya dulu, mana surat izin masuknya? Saya tanya, kenapa kamu kesiangan? Jawaban siswa, hujan bu. Kemudian kamu bisa masuk ke ruangan ini, kenapa? Saya sudah mendapatkan surat izin masuk dari PKM. Kan itu ya? Artinya kalau di dalam kesepakatan kelas saat ini, kalau yang terlambat, termasuk saya, kalau yang terlambat itu tidak boleh masuk kalau lebih dari 10 menit. Dan diapakan di kelas. Kemudian boleh masuk di jam ketiga. Tapi kan memang pada saya menstabilkan identitas. Kenapa terlambat? Satu hujan. Kemudian siapa yang bisa menyuruh kamu masuk? Karena sudah diizinkan. Akhirnya ya, bagaimana akhirnya saya sampaikan karena memang tadi pelajarannya sudah karena memang kebetulan kelompoknya bisa ikut sudah tahu ya, kamu tertinggal. Gak apa-apa bu, nanti saya bisa ikut menyusul. Saya sudah membuat kesepakatan di kelas bagi siswa yang tidak ikut presentasi itu diberikan tugas tambahan dan disepakati bersama dengan siswa yang lain. Karena sebelum membuat aturan saya membuat kesepakatan. Setelah itu karena setelah dulu pria bisa bilang nih, bu, saya belum presentasi, boleh tidak ikut? Karena apa? Dia berarti ada motivasi diri. Sekarang saya tanya, kalau kamu boleh ikut masuk nanti di kelompok berikutnya, kamu bisa tidak nanti menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kemudian dia bisa bu, gitu ya. Kalau sudah bisa, saya akan kembali kepada siswa. Bagaimana boleh tidak? Artinya di sini sudah terjadi ada penerbangan validasi tindakan, kemudian baru dilakukan keyakinan. Sehingga kisah itu bisa masuk atas rekomendasi dari Bu Cucu. Sebelumnya saya sudah melestarikan identitas itu kenapa karena hujan. Ya, jadi saya perbolehkan dan teman-teman yang lain juga memperbolehkan dan bisa bergabung. Mungkin itu contohnya. Itu bisa digunakan oleh saya dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Itu contoh-contoh konkret. Jadi mungkin kalau kita lebih kepada penghukum, kamu tetap tidak boleh masuk walaupun ada surat izin masuk, gitu ya. Tapi kita tetap menghargai apa yang sudah diberikan izin oleh guru pilihan. Sehingga saya melihat bahwa bentuk pertanggungjawaban anak tersebut ketika ditugaskan, ketika dia terlambat, kemudian dia mau ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan diskusi komunitas aktif, mau. Itu contohnya. Jadi mungkin disinilah posisi kita sebagai manajer. Artinya ada motivasi diri dari dalam diri siswa itu sendiri dan bukan dari hukuman. Mungkin itu yang contoh yang sudah saya coba, ilmu yang saya dapatkan saya aplikasikan dalam keseharian. Pak Rahman. Ya, baik, sedikit menambahkan karena waktu juga sudah mulai. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir, Sofi dan Pak Wasi, terkait dengan posisi kontrol yang selayaknya sedianya yang kita harus lakukan sebagai guru. Di dalam posisi sebagai manajer, sebetulnya ketika ada kasus ataupun kejadian ataupun pelanggaran yang diberikan dalam mahasiswa, kita juga sebetulnya di situ sudah melakukan 3 hal tadi. Pertama, ketika menstabilkan, kita sebagai seorang guru tentunya ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, kita mengklarifikasi dalam hal ini kan dalam menstabilkan kesalahan. Alasan apa? Kenapa kalau saya ada yang logis dan bisa diterima ya kita memberikan toleransi sebagai bentuk apresiasi dari ketika anak juga mengakui dengan apa yang mereka lakukan secara benar itu juga patut kita berikan apresiasi. Kemudian juga di sini ketika ada kasus ataupun kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak, ada 3 langkah yang kami lakukan. Pertama, menstabilkan kesalahan, kemudian klarifikasi kesalahan, kemudian yang ketiga mempertanyakan keyakinan. Itu juga sebetulnya proses di mana kita sedang membuat sistem pembelajaran minimal di kelas yang kita ada itu menjadi stabil dan baik. Kemudian juga tadi terkait
dengan yang disampaikan Bapak Sotri, di agama pun dianjurkan dan dibolehkan untuk memberikan hukuman, asal dalam artian hukuman ataupun kegiatan itu memiliki dampak positif mungkin ya. Benar di itu juga di tahap segitiga restitusi ketika di fase terakhir tentang menanyakan keyakinan itu kan bentuk feedback dari apa yang mereka lakukan, konsekuensinya yang mereka akan itu apa. Itu juga sebenarnya sudah bentuk dari mekanisme yang begitu itu, cuma kita tidak menyadari bahwa sisa itu kamu bersalah karena kau ini dan seterusnya. Tapi kita juga menanyakan dulu kesalahannya seperti apa, kemudian juga kira-kira yang mereka itu sadar sendiri kalau mereka melakukan ketika mereka melakukan pelanggaran misalkan berbohong atau baju dikeluarkan, mereka juga sadar sebetulnya dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian juga tadi yang juga disampaikan oleh Bapak dia juga bahwa ketika kita ingin membudayakan budaya positif memang agak sulit kalau butuh waktu yang relatif lama. Alangkah lebih baik memang itu berangkat dari guru sendiri sebagai sosok sentral di dalam lingkungan sekolah. Guru memang ibu dan ibu, karena di kurikulum mereka ini terutama di pendidikan guru penggerak sendiri bahwa guru ini posisinya adalah tadi kita menuntun, bukan membentuk ataupun mencetak. Menuntun itu dalam artian kita tidak memberikan jalan instan kepada mereka untuk menggapai sesuatu, tetapi kita memfasilitasi atau mungkin dalam klub agar mereka itu sebetulnya kan tadi anak itu sudah punya karakter, sudah potensi yang sejatinya sudah mereka miliki dari jalan itu. Tugas kita sebagai guru ini tadi menuntut arah ke arah mana sih mereka ingin mengembangkan potensinya. Kemudian kita sebagai guru yang paling perlu kita perhatikan adalah kita selama ada di kurikulum modul 1.2 ya tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebetulnya cukup berat nilai dan peran guru penggerak yang perlu kami memang dijadikan memberikan contoh kepada siswa. Misalnya mampu berkolaborasi, kemudian mandiri, berinovasi, kemudian kreatif. Itu juga beberapa nilai yang terus kami coba untuk munculkan sehingga kami bisa menjadi trendsetter untuk para siswa agar siswa juga bisa mengikuti hal-hal baik atau nilai-nilai bijak yang kami kembangkan di sekolah ini. Kemudian juga peran. Kemudian yang paling penting di dalam pendidikan yang kami ikuti ini adalah profil pelajar pasca nilai yang pertama itu dimensinya adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Itu adalah dimensi paling awal. Jadi agama juga penting berperan. Bagaimana kita, contoh yang paling real misalnya di sekolah ini, ketika kita membiasakan budaya sholat berjamaah, anak juga bisa bertanya, kok cuma siswa doang dulunya mana? Itu juga kurang betul. Jadi tugas kita di sini adalah bagaimana cara kita menggerakkan diri kita dan menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita, serta mengajak para murid untuk yuk kita bersama-sama untuk berupaya mengubah paradigma baru dan bergerak mulai dari hal kecil minimal dari kita sendiri, kemudian dari keluarga, kemudian di kelas kita, sehingga mudah-mudahan nanti secara keseluruhan sekolah ini kita bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga harapan kita untuk menciptakan siswa dengan profil Pancasila itu akan terwujud walaupun mereka butuh usaha kerja keras serta dukungan. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Kalau dari polisi juga bisa menanyakan pertanyaan dan tapi tanggapan yang bisa kita lakukan juga di sekolah. Terima kasih juga sudah terjawab ya Pak Sotri tadi oleh Pak Rahmat. Sudah ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Amir, kemudian dari Pak Sotri juga tanggapan dan masukan dari Kalau saya nggak bertanya. Kenapa? Kalau saya tidak bertanya menguatkan apa yang menguatkan. Jadi ini memang di satu sisi kita ingin mencoba mengubah perilaku siswa dari yang tidak baik menjadi baik, tapi kadang-kadang bertentangan dengan sistem yang ada. Setidaknya nanti kita harus berkolaborasi juga nanti dengan
siswa, sekolah, dan tentunya komite. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu itu mungkin budaya positif yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf suara saya. Hari ini masih ada. Terima kasih sudah atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita mencoba sama-sama ya mengubah diri menjadi lebih baik sebagai guru, sebagaimana dalam sampainya tiada dewasa ingat Rasulullah ingat dia mengajar Tuturi Handayani. guru itu ya muncul air siswa mengambil buku kalau ada guru hati kalau ada kita pengen ulama dan semuanya makanya saya kira kalau kita coba untuk tanda kelas itu tepat gitu tepat waktu kalau tidak saya sampaikan kepada siswa itu saya minta maaf karena tadi sedang menangani siswa yang bermasalah juga dengan orang tua. Jadi saya juga ketika datang ke kelas sekarang itu merasa berdosa, gitu ya, merasa bersalah. Walaupun siswa tidak menghukum saya, tapi saya sudah dalam diri saya bahwa saya berlaku seperti itu sebenarnya tidak baik, tidak perlu dicontoh. Tapi saya ingin mencoba memberikan contoh yang baik. Baik, terima kasih. Pak Rahmat, Bu Ita Rahmatullah, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini.